Halo kawan-kawan Om Puter, di video ini saya akan lanjutkan lagi tutorial membuat webnya ya. Saya akan login, ini sudah saya kasih styling halaman loginnya. Saya coba login dan oke, setelah login kita lihat ini ada yang harus di-rename di dashboard.php ini. Dashboard.php setelah login. Nah, ini loh, dashboard.php. Coba lagi ya. Nah, sekarang ini apa? Ini loh, saya mau ini kan teksnya nggak ada stylingnya ya, di pojok kiri atas gitu aja. Saya akan tambahkan ini kan form login sama register. Di sini ini saya akan wrap semuanya dalam sebuah div atau gini ya, ininya aja lah, bodinya aja yang saya kasih padding ya, padding. Enggak juga, enggak suka saya, ininya aja deh setelah body. Bentar ya, saya bikin di sini aja, echo div kelas dashboard container, gini aja. Terus di sini saya echo div penutupnya, dan ini saya copy lagi buat yang ini. Div penutupnya juga saya copy, saya taruh di sini begini guys. Terus div dashboard container ini saya definisikan stylenya seperti apa. Dari padding 2im, coba ya, paling enggak begitulah. Terus gini guys, di halaman dashboard ini pertama kali yang akan dilihat oleh user, saya mau menampilkan skor game 1. Saya bikin placeholder dulu di sini. Ini ya, di sini ya. Ini gantinya echo, ini mau saya bikin elemen HTML biasa aja. Di sini B. Selamat datang. Nah, ini baru PHP nih. PHP echo. Nah, begini. Tampilannya nggak ada bedanya, sama aja. Cuma ini harus dihilangin. Nah, di sini saya mau kasih tampilan ini, penutupnya belum. Saya bikin begini guys. Sederhana aja dulu ya, UL skor game Anda. Skor game 1 sama dengan skor game 2 dan 3. Begini guys. Di sini ini saya mau retrieve atau mengambil
data dari database. Berapa sih skornya game si user ini? Nah, di sini saya akan jalankan script PHP begini ya. SQL select bintang from users where email sama dengan ini gini guys ya, session ini saya bikin variabel yang supaya lebih sederhana guys, jadi biar nggak panjang-panjang seperti ini. Saya mau tambahkan variabel di sini, username sama dengan nih session username, user email sama dengan session user ini ya, email ya. Terus user password biar lebih rapi guys, user password. Nah ini nanti saya replace yang ini jadi itu user email ya, user email ini saya ganti jadi user email, terus dan ini user password. Nah begini guys. Terus sekarang kan kita sudah punya yang namanya variabel user name, user email. Variabel itulah nanti di sini akan saya gunakan di sini. Select bintang from users where email sama dengan user email ini. Gitu ya. Terus echo, langsung aja echo query SQL, dan di sini kasih MySQL I fetch assoc. Di sini yang mau saya dapatkan adalah nilai dari game score 1 kalau nggak salah ya, skor game 1, skor game 1. Nah udah, ini kalau kita refresh di sini nanti kita akan lihat skor kita sekarang, skor user ini sekarang adalah 40. Gini aja, ini dibikin H1. Skor game Anda coba kayak apa? Bisa pakai titik 2. Nah gini guys. Terus jadi ini video ini judulnya penyempurnaan ya, penyempurnaan sistem yang sudah kita buat, sistem sinkronisasi skor sementara dengan skor yang sudah disimpan di database. Dan ini guys, ini ketika halaman ini dibuka pertama kalinya kan nilainya 40. Coba bayangkan guys, kita sekarang ini, kita misalnya habis main game ya, game 1 dapat skor 60, terus kita berpindah ke halaman ini. Begitu halaman ini terbuka kan yang kelihatan sekarang ini skor kita yang lama 40, sedangkan kita punya skor sementara 60. Kita secara asinkronus memerintahkan server untuk menyimpan skor 60 tersebut di server.
Nah, skor tersebut ketika disimpan ke server, harusnya kan di server sudah berubah jadi 60, tidak 40 lagi. Tapi sedangkan di sini skor kita yang kita lihat sekarang 40. Nanti user bingung. Saya kan barusan main game dapat skor 60, kok ini masih 40. Nah, gitu dia. Si user nggak bakal ngelihat ini sebagai skor 60 selama dia belum refresh atau update ya, mereload halaman ini. Supaya tidak terjadi hal seperti itu, nggak tahu mudeng nggak ya kalian. Supaya tidak terjadi hal seperti itu, kita perlu secara dinamis mengupdate nilai skor game 1 ini. Jadi ketika halaman ini dibuka secara asinkronus, programnya menyimpan skor baru. Ketika skor baru tersimpan dan secara dinamis ini harus diupdate jadi skor yang terbaru, bukan 40 lagi tapi 60 gitu maunya saya. Untuk melakukan hal itu guys, kita perlu gampang guys, kan ini tadi sudah ada ini ya, submit time score ini. Kita tinggal echo saja skor game 1 ini berapa, kita echo setelah perintah SQL ini, echo skor game 1. Nah, kita akan mengecho skor game 1, nantinya dia akan tampil di sini guys, di sini console.log data. Coba ya, sekarang kalau saya reload ini, time score saya berapa, current user time score saya 40. Saya reload ini, nanti saya dapat pesan dari server nih 40 ini, 40. Kalau saya ganti ini skor saya ya 41. Enggak gitu. Yang jelas gitulah guys. Ini, oh iya, saya mau nunjukkan ini. Bukan, begini guys. Sekarang begini ya, saya jelaskan hal lain lagi. Ini tadi kan skenarionya ketika user dapat nilai poin baru di game pesawat-pesawatan itu, JavaScript kan sudah kita kerjakan itu sebelumnya. Kalau nilainya adalah lebih dari nilai sebelumnya, alias telah memecahkan high score baru kita simpan ke server. Baru nilai yang tertinggi itu, high score tadi itu, kita simpan ke dalam local storage. Dan ketika kita sudah di halaman ini, nilai yang ada di local storage tadi kita simpan ke database. Dan masalahnya yang akan muncul adalah ketika si user melakukan clear cache atau dia main di komputer lain yang local storage-nya jelas-jelas berbeda, nggak seperti game yang sekarang. Jadi awalnya dia punya skor temporary 60 di komputer A, dia main lagi di komputer B, kan otomatis skor temporary-nya kan 0. Dia main game dapat 10. Terus setelah main game dapat skor 10, ketika dia login, nggak bisa dong si halaman ini menyimpan skor 10 tadi ke server, padahal kan dia sudah punya skor 60 atau 40 di server yang sudah tersimpan. Server nggak boleh menerima skor yang lebih rendah dari skor yang sudah ada, itu maksud saya guys. Jadi kita perlu melakukan ini dulu guys, di submit time score ini. Di sini kan sudah ini ya, ini kan validasi skor ya, nggak boleh lebih dari 100. Terus nanti di sini gini lagi guys, di sini kita ingin, saya buat variabel ya, current score, skor yang sekarang ini ada di server berapa sih user ini skornya. Kita akan panggil perintah ini, my current score sama dengan mysqli fetch assoc, terus yaitu tadi query SQL
query SQL score game 1 ya, gini. Nah di sini skor yang sudah ada di server itu berarti kan high score, skor tertingginya si user ini. Ketika user main game di komputer baru, komputer lain, tapi skornya tidak memecahkan high score, seharusnya tidak disimpan ke server. Makanya di sini harus dicek dulu skor yang disubmit ini, skor game 1. Kita cek apakah skor game 1 itu more than current score. Nah kan, kalau iya baru kita update. Begini guys, kalau tidak lebih tinggi ya jangan disimpan, buat apa, kan skornya sama atau lebih rendah buat apa. Jadi paham ya kira-kira ya. Sekarang gini, saya coba main game lagi. Saya ingin dapat skor 50 ya. Atau ini saya itu dulu deh, saya reset dulu skornya, saya bikin 10 ya. Terus saya mau main game, ini game 1, saya mau dapatkan skor 20 ya guys. Tabrakan aja awannya, gak urusan. Dapat skor 10, dapat skor 20. Oke, terus saya mau timernya, saya timer waktu habis. Sekarang saya ke halaman login. Nah ini kan 10 ya, skor lama ini, padahal skor kita yang disubmit oleh halaman ini secara asinkronus adalah skor yang lebih tinggi, yaitu 20. Ini harusnya, loh kok malah 40, kenapa kok 40? Gak tahu kok 40 ya. Nah nggak tahu gimana sih, coba lagi ya guys ya, kenapa kok 40? Skor saya ini, tangkap saya 10 sekarang ini. Saya mau main game ini, mau saya ubah ya, biar game timer 1 aja biar cepet. Saya main game 1 ya guys ya, game 1 saya main. Bentar ya, ini saya cek lagi skornya. Ini kan harusnya 10 ya. Kalau saya main, coba langsung saja, saya nggak menambah koin. Oh iya ger, ini masalahnya ger, current apa, skor user time score yang tersimpan, skor tertinggi ya kan 40, sudah terlanjur kita tersimpan di local storage bahwa high score kita adalah 40. Jadi ya mau nggak mau kita harus memecahkan high score lagi, harus 50 atau 60. Tapi itu nggak penting, yang penting itu begini guys, ini kan skor lama yang ada di database ya, skor 10 ini. Waktu halaman ini dibuka, halaman dashboard ini dibuka, kan halaman ini menyimpan di server, mengirim data ke server untuk menyimpan high score si pemain game ini, yaitu 40 tadi. Dan ini sekarang nilainya adalah 40, yang ada di server sekarang ini 40. Dan kalau user ini sekarang lihat skor game 1 saya kok cuma 10, padahal kan high score saya kan 40, nanti mereka bisa komplain karena masalahnya ini tidak terupdate secara otomatis. Untuk membuat ini bisa terupdate secara otomatis saat ini dibuka, itu tadi makanya saya tunjukkan kita perlu menampilkan data ini yang kita dapat dari submit time score, yaitu nilai skor yang ada di server sekarang ini berapa. Nilai skor yang ada di server sekarang ini adalah 40 ini.
line 117 ya, dia didapatkan dari mana ya, enggak lupakan saja, ini saya salah ngomong, ini 117 enggak penting. Jadi supaya ini tampil nilai yang terupdate, kita lakukan hal ini guys. Nah, dari tadi ngobrol sana kemari, intinya di sini supaya bisa kita update skor tadi ini dengan skor yang terbaru. Ini saya kasih ID ya guys ya, skor game 1. Nah, ini nanti kita update. Kita update nya menggunakan jQuery di sini. jQuery id skor game 1.html, kita isi dengan data yang kita dapat dari server setelah kita menyimpan data yang baru gitu. Oke, sekarang ini kan 10 ya. Ini kalau saya refresh otomatis 40. Loh, salah guys. Ininya gini guys, harusnya ID-nya nggak di sini. ID-nya harusnya di sini. Saya bikin span ID begini ya. Saya dikit nyamuk. Begini guys. Ini kan kok 0 ya. Emang berapa ini skornya? 40. Nah, ini kok muncul di sini. Span ID skor game 1 terus span. Oke, saya cek dulu pakai ini skor game 1. Oke. Dia ya. Karena dia ini tidak mensubmit skor yang lebih tinggi guys, echonya ini nggak jalan. Dia jalan ketika ini saya bikin 10 dulu. Bentar ya, ini saya bikin 10, lalu ini kalau saya refresh dia kan otomatis menyimpan nilai 40 karena high score saya 40 ini. Nah, ini kalau saya refresh nanti secara sekilas dia nilainya 10, lalu setelah ini diproses Ajax nya ini ketika dapat respon 40 maka dia berubah jadi 40, harusnya begitu. Coba ya, nggak kelihatan ya, saya kasih timer aja guys ya, ini jadi 40 ini guys. Saya ganti jadi 5 aja, terus ini nanti saya kasih timer guys di sininya biar nggak terlalu cepat, biar kelihatan perubahannya. Set time out berapa ya, 3 detik. Function begini guys, nilai barunya akan diupdate dalam waktu 3 detik. Ini saya jadikan 5 udah ya. Ini saya reload 5 ya, 1 2 3 jadi 40. Nah gitu. Kalau nggak pakai timer, aslinya nggak usah pakai timer, kalau bisa malah user ngelihatnya benar-benar nilai yang paling baru. Nah, ini masalahnya, ini kalau saya refresh dia nggak bakal muncul ini, nggak, karena echonya ini nggak bakal jalan, soalnya kita tidak mensubmit skor yang lebih tinggi. Atau dibikin ini aja, mana ini ya, atau begini deh, ini bisa more atau equal begini ya, kita tambahin sama dengan gini aja guys. Jadi ini harusnya sekarang nggak bakal kosong,
Ini kalau nggak saya beginiin, lihat ya, saya refresh, nanti dia kosong karena kita tidak mensubmit skor yang lebih baru, lebih tinggi. Tapi kalau kita kasih sama dengan, meskipun kita tidak mengsubmit skor yang lebih tinggi, melainkan skor yang skor yang lebih yang sama dengan skor sebelumnya, tetap dia akan memunculkan skor gitu. Terus nanti masalah lain lagi, kalau misalnya high score kita ini, sekarang kan high score kita itu 40 ya di local storage nya, dan juga di server yang sudah tersimpan di server ini high score kita kan 40. Bagaimana kalau high score kita yang di server lebih tinggi dari yang di local storage? Di local storage kan 40, coba di server saya set high score saya 50. Di sini kalau saya tebak, nantinya dia bakal kosong, nggak kelihatan skor karena dia tidak lebih tinggi atau tidak sama dengan skor game one yang ada di server ini. Coba ya saya refresh ya. Nah, kosong kan. Supaya ini tidak terjadi, yang enak bagaimana ya? Yang enak ya ini aja kali ya, selalu kita tampilkan saja ini echo ini guys. Jadi mau kondisi apa aja, dia menampilkan skor yang ada di server, saklek yang di server yang ditampilkan. Ini hanya digunakan untuk kapan kita harus mengupdate nilai di server. Kita akan mengupdate ketika skor game yang disubmit lebih tinggi dari skor yang ada, itu aja. Tapi untuk menampilkan skor yang sekarang ada ya nggak perlu di dalam if statement. Jadi sekarang kalau di server skor kita 50, di local storage kita save skornya 40, kalau saya refresh harusnya dia menampilkan skor yang ada di server yaitu 50. Kok 40 sih? Oh iya, karena dia mengsubmitnya, karena begitu halaman ini saya akses, dia mengsubmit nilai user time score yaitu 40 ini. Jadi dia di server sudah tidak 50 lagi, tapi harusnya kan enggak ya, 50 ya. Ini gini guys, ini harusnya bukan skor game 1 guys, tapi ini guys. Nah, gimana sih komputer, kayaknya ini komputer sudah mulai ngantuk padahal masih jam 8. Nah ya, nilainya 40 meskipun user time score kita 40. Oke guys, ini penyempurna saja untuk masalah backendnya, dan kita masih ada yang harus dikerjakan untuk yaitu skor game 2 dan skor game 3 dan seterusnya. Oke, saya coba logout dan kita melihat halaman login yang cantik ini. Oke guys, terima kasih, itu saja. Saya lanjutkan lagi nanti. Bye bye guys.